Oke, di video kali ini kita akan belajar matematika wajib kelas 11 ya, yaitu tentang materi logika matematika. Nah, kali ini kita akan membahas latihan soal atau evaluasi bab 1 induksi matematika atau logika matematika. Nah, tapi sebelum kita lanjut, saya akan mengingatkan kembali beberapa pernyataan majemuk seperti konjungsi, disjungsi, implikasi, bimplikasi, dan pernyataan majemuk yang setara atau biasa disebut ekuivalen ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada beberapa pernyataan majemuk ya yang akan kita gunakan nanti untuk menyelesaikan latihan-latihan soal yang ada di bab evaluasi bab 1. Yang pertama di sini ada ekuivalen. Ekuivalen itu lambangnya tanda sama dengan 3 seperti ini ya, atau seperti ini. Nah, yang pertama di sini itu ekuivalen. Ekuivalen itu lambangnya tanda sama dengan 3 seperti ini ya, atau seperti ini. Ada beberapa bentuk ekuivalen di sini yang bisa kalian lihat. Yang pertama di sini itu negasi dari P atau Q. Negasi dari P itu negasi P. Negasi dari atau ini atau itu dan ya. Negasi dari Q itu negasi Q ya. Kemudian yang kedua, negasi dari P dan Q. Jadi ingat, kalau misalnya negasi atau ingkaran dari atau itu dia jadi dan. Negasi dari dan itu jadi atau. Contoh yang nomor 2 ya, kalian bisa lihat. Negasi dari P itu negasi P. Negasi dari dan itu atau ya. Kemudian negasi dari Q itu negasi Q, dan seterusnya seperti itu. Untuk bentuk yang ketiga kalian ingat, ini atau 3 dan 4 ini sama ya. Yang keempat ini P maka Q. Jika P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Kemudian bentuk yang ketiga, untuk negasinya itu setara dengan P dan negasi Q. Jadi ini kalian ingat-ingat. Ini beberapa ekuivalensi yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan latihan soal nanti. Kemudian untuk tabel kebenaran majemuk ya. Tabel kebenaran konjungsi, disjungsi, implikasi, dan implikasi kalian bisa lihat di sini, atau kalian bisa catat dulu sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Di bawah ini yang merupakan pernyataan adalah, pernyataan itu kalimat yang bernilai benar atau salah, tapi tidak keduanya. Di sini pilihan A ini salah. Kenapa? Ini karena rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh itu peribahasa ya. Kemudian yang B itu jangan pergi, ini juga salah. Jangan pergi itu kalimat perintah ya. Kemudian mereka siswa kelas 10. Yang C juga salah. Kenapa? Karena kita nggak tahu mereka ini siapa. Mereka ini masih dalam bentuk variabel karena nggak diketahui siapa yang ditujukan ya. Kemudian D, jumlah sudut segitiga 180. Ini sudah kita tahu nilai kebenarannya. Dia bernilai, pernyataan yang bernilai benar ya. Jadi jawabannya yang D. Kemudian yang E ini kemarin hari Minggu. Ini juga termasuk kalimat terbuka karena ini mengandung variabel. Kapan disebutkan kemarin ini kita nggak tahu. Jadi ini juga salah. Jadi pilihan yang tepat itu D. Nomor 2, nilai kebenaran yang tepat untuk pernyataan P dan negasi Q jika dan hanya jika Q pada tabel berikut ini adalah. Nah, yang pertama kita selesaikan ini dulu yang dalam kurung ini ya. P dan negasi Q. Kita tulis di sebelahnya aja. P dan negasi Q ya. P dan negasi Q. Nah, di sini P-nya itu P di sini B S S ya. Kita tulis di sini B S S. Kemudian negasi Q, karena di sininya Q-nya B S. Ini pernyataan B dia jadi S ya. Karena kebalikannya. Kemudian S jadi B. Kemudian B jadi S jadi B.
Dan itu bernilai benar jika keduanya benar. Kita cari yang keduanya benar, itu yang ini. Berarti yang lainnya salah. Nah, kita tulis di sini. Berarti ini S, B, S, di sini juga S. Kemudian untuk yang Q kita tulis ulang aja, B, S, B, S. Nah, karena di sini kuncinya itu pernyataannya biimplikasi jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika itu dia bernilai benar jika keduanya sama ya. Keduanya sama. S jika dan hanya jika B itu salah ya. Ini juga salah, ini salah. Nah, ini yang bernilai benar. Jadi jawabannya S, B. Pilihannya nggak ada di sini. Ini kalian catat aja. Jadi jawabannya B. Soal nomor 3. Jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka pernyataan berikut yang bernilai benar adalah, ini kita lihat untuk yang pilihan A ya. Pilihan A itu pertama pilihan A. Kita lihat ini yang pilihan A. Negasi P, karena P bernilai benar, maka negasi P itu bernilai salah. Salah dan Q bernilai salah. Salah dan salah ini hasilnya salah. Berarti A itu salah. Yang B, P bernilai benar dan Q bernilai salah. Ini juga pernyataan bernilai salah. Karena konjungsi itu bernilai benar jika keduanya benar. Kemudian yang C, negasi P itu karena P-nya bernilai benar, negasi P-nya itu bernilai salah. Salah atau Q-nya salah. Salah atau salah ini juga jawabannya salah. Kemudian yang D, negasi P itu bernilai salah dan negasi Q, karena Q-nya bernilai salah berarti negasi Q-nya bernilai benar. Salah dan benar ini juga salah. Kemudian yang terakhir negasi P ini bernilai salah atau negasi Q itu bernilai benar. Salah atau benar ini jawabannya benar. Nah, karena pertanyaannya di sini pernyataan yang bernilai benar itu pilihan yang Nomor 4, pernyataan berikut yang bernilai salah adalah, kita selesaikan satu-satu. Untuk yang A, 2 kali 3 sama dengan 6. Ini pernyataan yang bernilai benar ya. Jika dan hanya jika 4 tambah 2 sama dengan 6, ini juga pernyataan yang bernilai benar. B, jika dan hanya jika B itu pernyataan yang bernilai benar ya. Kemudian yang B, 3 pangkat 2 sama dengan 8. 3 pangkat 2 sama dengan 8 ini pernyataan bernilai salah. Karena 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 ya. Kemudian jika dan hanya jika 2 pangkat 3 ini sama dengan 8 tambah 1 9, ini juga pernyataan bernilai salah. Berarti hasilnya ini pernyataan bernilai benar. Karena biimplikasi itu dia bernilai benar jika keduanya sama ya, sama-sama benar atau sama-sama salah. Kemudian yang C, 3 tambah 4 sama dengan 7, ini pernyataan bernilai benar. Jika dan hanya jika 8 dikurang 2 sama dengan 4, ini bernilai salah karena 8 kurang 2 itu sama dengan 6. Ini pernyataan B, jika dan hanya jika S ini bernilai salah. Nah, kemudian kemungkinan jawabannya ini yang C ya. Karena di sini pernyataan berikut yang bernilai salah adalah, kalau misalnya mau dibuktikan yang D dengan E bisa juga. 5 tambah 6 tambah 7 itu sama dengan 18. Ini pernyataan bernilai benar. Jika dan hanya jika 6 kali 2 itu 12. Ini benar juga. Jadi di sini bernilai benar. 1 ditambah 3 sama dengan 5, ini salah. Jika dan hanya jika
2 kurang 1 itu sama dengan 0, ini juga salah. Jadi ini bernilai benar. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5, pernyataan negasi P atau Q, maka R akan bernilai salah jika. Nah, kita lihat kuncinya di sini. Ini kan implikasi ya. Implikasi itu bernilai salah jika pernyataan pertama benar. Ini harus benar di sini. Kemudian pernyataan kedua itu salah. Seperti ini. Ini nanti hasilnya akan salah. Jadi kita lihat yang jawaban R-nya itu salah. Di sini tuh nggak mungkin sudah ya. Ini pilihan A itu kemungkinan besar sudah salah. Kemudian C juga salah. D juga salah. Jadi kemungkinannya itu cuma 2. Kita buktikan yang B atau yang E. Pertama kita buktikan yang B dulu. B itu kalau misalnya P-nya benar, berarti negasi P-nya itu salah ya. Negasi P-nya itu salah. Atau salah atau Q-nya salah. Salah atau salah, ini jawabannya itu salah ya. Jadi ini juga tidak memenuhi, ini kemungkinan besar juga salah. Jadi kita buktikan aja yang D. Pernyataan P bernilai benar, berarti negasi P-nya itu bernilai salah. Kemudian atau Q-nya bernilai benar. S atau B itu bernilai benar. Nah, ini sudah sama, benar dengan ini ya. Berarti jawabannya yang E. Nomor 6, diketahui 3 pernyataan berikut. Pernyataan P, Semarang ada di Pulau Bali. Semarang itu kan berada di Provinsi Jawa Tengah ya. Jadi ini salah ya. Gini. Pernyataan bernilai salah. Q adalah 2 adalah bilangan prima. Ini pernyataan bernilai benar. Kemudian semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Salah ya. Kenapa? Karena 2 termasuk bilangan prima, tapi 2 itu bilangan genap. Pernyataan majemuk di bawah ini yang bernilai benar adalah, nah ini kita ganti semua nilai yang sudah kita tulis di atas ke pilihannya. Yang pilihan A, negasi P atau Q. Negasi P atau Q. Kalau misalnya P-nya S, berarti negasi P-nya itu bernilai benar. Benar atau Q-nya benar. Benar atau benar. Benar atau benar, dan R-nya salah ya. Kita selesaikan dulu, ini ekuivalen dengan, kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Benar atau benar itu benar. Dan S, ini pernyataan yang bernilai salah. Berarti A itu salah ya. Kemudian yang kedua, negasi Q atau negasi R. Negasi Q itu negasi, karena Q-nya benar berarti negasi Q-nya ini salah. Atau negasi R-nya benar. Gini ya. Dan negasi Q ini salah. Atau P-nya salah. Ini ekuivalen dengan salah atau benar itu benar, dan salah atau salah. Ini kesimpulannya salah. Yang B juga salah. Kemudian yang C, kita lihat yang C. P dan negasi Q. P dan negasi Q, P itu salah. Dan negasi Q itu salah juga. Dan Q di sini benar. Atau negasi P itu benar juga. Ini kesimpulannya salah dan salah, dan B atau B itu benar. Ini kesimpulannya juga salah. Kemudian yang D, negasi P maka R. Negasi P itu benar. Kemudian maka R itu salah. Ini juga pernyataan bernilai salah ya. Berarti jawabannya yang kemungkinan. Baik, kita buktikan dulu. Negasi R itu benar. Negasi R berarti di sini benar. Dan
dalam kurung. Negasi dari dalam kurung di sini Q itu bernilai benar dan R itu bernilai salah. Ini ekuivalen dengan benar dan tunggu, ini B dan S itu kan salah ya. Benar dan salah itu kan salah ya. Negasi dari salah itu benar, berarti ini kesimpulannya benar. Nah, jawabannya benar yang E. Kalian bisa catat. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nomor 7, negasi dari pernyataan jika Divio mendapatkan nilai jelek, maka ia tidak mendapatkan uang saku. Kita tulis kembali ekuivalensi yang di catatan di awal ya. Ini negasi dari P maka Q ya. Itu ekuivalen dengan P dan negasi Q ya. Jadi kita lihat, kalian ingat ini aja, P dan negasi Q. Di sini yang tidak mungkin itu A. Jika maka ini sudah tidak mungkin. Pilihan A itu sudah salah, pilihan B juga salah ya. Kemudian di sini menggunakan pernyataan majemuk konjungsi atau dan. Di sini C sudah salah karena dia menggunakan atau, ini juga salah. Nah, yang kemungkinan benar D dan, ini juga dan tetap ya. Nah, kita buktikan pernyataan P-nya di sini. Jika Divio mendapatkan nilai jelek, ini pernyataan P, Divio mendapatkan nilai jelek. Divio mendapatkan nilai jelek itu, ini salah ya, karena tidak mendapatkan nilai jelek. Jadi pilihan D juga salah. Yang benar itu pilihan E. Divio mendapatkan nilai jelek dan atau tetapi. Q-nya itu ia tidak mendapatkan uang saku. Ini Q. Berarti negasi Q-nya ia mendapatkan uang saku, kata tidaknya hilang, berarti benar jawabannya yang kita lanjut ke soal nomor 8. Nomor 8, ditentukan pernyataan P dan Q dan negasi P itu adalah ingkaran dari P. Pernyataan negasi P atau Q atau negasi P senilai dengan, nah ini kita buktikan dengan tabel kebenaran aja. Misal ini pernyataan P, ini pernyataan Q, ini pernyataan negasi P, ini pernyataan negasi Q. Kalian bisa buat tabel nanti ya. Ini kasih tabel. P itu kan benar, benar, salah, salah. Kemudian Q itu benar, salah, benar, salah. Kemudian negasi dari P. Benar ini jadi salah, benar jadi salah, salah jadi benar, salah ini juga benar. Kemudian negasi Q, ini benar ini jadi salah, ini jadi benar, ini jadi salah, ini jadi benar. Nah, ini bentuknya memang seperti ini, selalu seperti ini. Kalau misalnya 2P dan Q itu selalu bentuknya benar-benar salah-salah, Q-nya benar salah selang-seling. Kalau misalnya 3 pernyataan juga beda lagi ya. Ini kalau 2 pernyataan selalu bentuknya seperti ini. Kalau 3 pernyataan mungkin kalian bisa lihat di buku paketnya masing-masing ya. Kemudian kita kerjakan negasi P atau Q atau negasi P. Kita kerjakan dulu yang dalam kurung ini. Q atau negasi P. Q atau negasi P. Kita cari. Berarti yang ini Q dan negasi Q atau negasi P. B atau S ini benar, S atau S ini salah, B atau B ini benar, S atau B ini bernilai benar. Nah, kemudian kita lanjutkan di sebelah kanan, negasi P atau dalam kurung Q atau negasi P. Berarti yang ini, yang P, negasi P-nya itu ini dengan yang ini, negasi P atau Q atau negasi P. Jadi yang ini kita gunakan nanti. Ini ya, saya kasih kotak. Ini dan ini. S atau B itu B. S atau S, S. B atau B,
B, B atau B, ini juga B. Jadi jawabannya BS BB. Ini senilai dengan P, ini salah karena P itu BBSS. Q salah karena ini BS BS. Negasi P ini juga salah. Kemudian D, yang E di sini negasi Q itu SB SB, ini juga salah. Berarti jawabannya yang D ya. P maka Q itu jawabannya. Nomor 9, jika semua tamu tidak merokok maka lantai rumah bersih. Pernyataan berikut yang ekuivalen dengan pernyataan di atas adalah, nah untuk ekuivalensi yang implikasi ya, pernyataan seperti ini P maka Q ini itu ekuivalen dengan negasi P atau Q, atau dia juga bisa ekuivalen dengan ini kontraposisinya. Kontraposisi itu kalian bisa lihat di materi sebelumnya ya, di pembahasan materinya. P maka Q itu ekuivalen dengan kontraposisinya. Kontraposisinya itu negasi Q maka negasi P ya. Nah, kita lihat di sini karena pilihannya semuanya menggunakan jika maka, berarti kita gunakan yang ini. Nanti jawabannya jika negasi Q maka negasi P. Kita lihat Q-nya dulu. Q-nya di sini lantai rumah bersih. Ini Q, lantai rumah bersih. Berarti negasi Q-nya lantai rumah tidak bersih. Lantai rumah tidak bersih berarti yang ini. Ini yang benar ya, lantai rumah tidak bersih. Maka negasi P, kita lihat negasi P. P-nya di sini semua tamu tidak merokok. Negasi dari semua itu beberapa atau ada ya. Ini ada atau beberapa. Kemudian tamu tidak merokok itu tamu merokok ya. Ini berarti benar jawabannya yang ini semuanya A, B, C, dan D itu salah. Kita lanjut ke soal nomor 10. 10. Kontraposisi dari pernyataan jika Dini rajin belajar atau patuh pada orang tua maka ibu membelikan sepatu baru. Ini kita lihat jika Dini rajin belajar. Berarti gini. P itu Dini rajin belajar ya. Kemudian Q itu patuh pada orang tua. Dini patuh orang tua. Kemudian R, ibu membelikan sepatu baru ya. Nah, kita bentuk dulu pernyataannya. Jika Dini rajin belajar atau patuh pada orang tua, berarti gini. P atau Q gini ya. Maka R ya. Ini tuh kontraposisinya dia dibalik ya. Dia kontraposisinya berarti nih. Kontraposisi sama dengan kontraposisinya itu negasi R maka negasi dari P atau Q ya. Ini kontraposisinya dibalik kemudian dinegasikan. Di sini jawabannya berarti kalau R-nya ibu membelikan sepatu baru, berarti ibu tidak membelikan sepatu baru. Ini sudah jawaban salah karena ibu membelikan sepatu baru di sini. Yang A ini salah. Kemudian yang B ini benar, C juga benar, D ini tidak rajin belajar, ini salah ya. Yang E, nah kemungkinan jawaban yang benar B, C, dan ya. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya. Maka negasi dari P atau Q. Negasi dari P atau Q ini atau sama dengan ini tadi negasi P, negasi R ya. Negasi R maka negasi P dan negasi Q. Negasi P dan negasi Q. Kita lihat di sini. Negasi P-nya itu Dini
di sini P-nya Dini rajin belajar, berarti negasi P, Dini tidak rajin belajar. B masih benar, ini salah ya. C ini salah. Kemudian yang E, Dini rajin belajar, ini juga salah. Berarti jawaban yang kemungkinan benar itu B. Dini tidak rajin belajar dan tanda dan di sini. Dini tidak patuh pada orang tua. Jadi jawaban yang benar itu yang B.